tapi juga sulit untuk dilaksanakan, tapi harus menghasilkan. Soal implementasi dan pengukurannya dalam hal ini. Tapi tentunya pengukuran di sini bukan hanya dalam pengertian statistik numerik saja begitu. Oh ini bagus, bukan begitu. Itu sifatnya report. Seringkali laporan yang bagus, tapi memang isinya memang tidak bagus gitu. Bagi yang pernah di perguruan tinggi, saya sebelum dipensiunkan, bukan pensiun ya, dicutikan. Nah dulu itu kan yang namanya penelitian itu report based. Isinya lampiran-lampiran kwitansi. Makanya para peneliti dulu itu setiap pembelian di pom bensin itu dia tarik itu ya, tanda buktinya, termasuk juga di tol penelitian dan fotokopi. Jadi mereka para peneliti yang mahir mengkompilasi kwitansi. Kemudian diubah, ternyata laporan yang bagus itu tidak menjamin pelaksananya bagus. Maka diubah dari report base itu ke substansi. Jadi nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau penelitian dengan biaya seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Karena ada koreksi. Nah maka terkait dengan yang ini implementasi nih. Kan tadi sudah dibikin jurnalnya segala macam. Tentunya yang diharapkan itu bukan report yang bagus, rapi gitu. Apakah anak ini bangun pagi? Jawabannya ya. Makanya saya katakan ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Yang seperti ini. Tapi kita harus mencermati substansi dari 7 kebiasaan. Kata kuncinya bukan pada 7-nya, ya memang dia 7. Kan kata Pak Menteri 7 itu ya angka ajaib lah, 7. Banyak kan yang 7. Dan juga tuh ada buku dulu ada The Great Seven Habits seperti ya. Kemudian 7 Samurai. 7 apa lagi ya? 7 keajaiban dunia. Ya 7 keajaiban dunia. Langit ke-7. Jadi kalau 7 dalam bahasa Al-Quran itu bukan pengertiannya 7, tapi pengertiannya unlimited. Jadi sab'a samawatu unlimited. Kalau Sunda itu bukan 7, tilu Sunda maksimal nanti. Nista, maja, utama. Sekali gagal dia bangun lagi, 2 kali gagal bangun lagi, 3 kali gagal sare. Makanya pencapaiannya belum maksimal. Konon katanya orang Jepang 7 kali jatuh, 8 kali bangun. Nah, makanya 7 samurai. Orang Jepang berhasil, mungkin dia punya 7 kebiasaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang harus menjadi penekanannya itu adalah habitnya sendiri. Kan kalau 7 mungkin nanti bisa ditambah jadi 9 gitu ya. Kan seperti profil anak Indonesia itu kan ada 8 ya, sampai 8. Mungkin nanti bisa ditambah. Nah, habit. Dalam pemahaman dan pemaknaan saya terhadap pendidikan, salah satu esensi pokok adalah pembiasaan. Dan sesuatu yang akan menjadi etik dan moralitas dalam kehidupan itu adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi kata mores yang kemudian jadi moral itu tidak lain adalah praktek-praktek baik yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Makanya muncul dalam peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Nah,
7 kebiasaan hebat itu bagaimana 7 perilaku itu menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita dan bagian dari siklus kehidupan anak Indonesia. Dan kalau kita cermati, ini sebetulnya 7 kebiasaan ini bukan saja cocok atau harus anak-anak, tapi juga 7 kebiasaan manusia Indonesia termasuk bapak dan ibu. Coba bangun pagi. Apakah karena kita sudah bukan anak-anak lagi tidak perlu bangun pagi? Harus lebih pagi. Karena secara alamiah semakin usia bertambah, tidur kita itu semakin berkurang. Jadi bagi usia seperti saya yang senior, ya jangan menyebut tua, karena itu menunjukkan kelemahan, ingin ditolong gitu. Maka saya tidak akan pernah menyebut saya sudah tua, enggak. Minimal senior. Tapi kalau ditanya, saya akan usia saya 61 gitu. Kan masih muda dibanding yang 70. Begitu. Dia masih muda. Dan terlebih-lebih lagi kata teman saya yang ahli kesehatan, kalau lihat kesehatan seseorang, lihatlah bagaimana cara dia berjalan. Betul juga, orang sakit itu gak pernah ada yang berjalan gitu. Jalannya itu keketayapan dulu. Keketayapan bahasa ininya, gitu. Jika keyep. Tapi kalau sehat, wah, apalagi ditambah sehat jasmani, dompetnya penuh, jalannya tuh semakin speed dia itu ini. Tapi kalau dompet kosong, speed dia itu kurang gitu. Itu begitu juga ya pengalaman bapak dan ibu. Ini kebiasaan manusia pada umumnya bangun pagi, beribadah. Kan kita ini adalah negara yang berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Dan ajaran Tuhan itu representasi refleksinya adalah ajaran agama. Beribadah. Kebiasaan kita juga berolahraga. Apalagi kalau sudah tua itu harus banyak bergerak. Lomba cicing segala karasa. Lomba cicing harus banyak bergerak. Dan memang manusia itu eksistensinya tergantung dari geraknya. Tergantung dari geraknya. Makanya konon katanya anas, insan, manusia. Dari kata naus artinya nausun, bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, dia berubah dari manusia menjadi mayit. Makanya eksistensi termasuk kesuksesan manusia tergantung dari kualitas geraknya. Gerak dalam kehidupan menghasilkan jejaring. Tapi namun cicingan kuul gawenan anak kuul aduh udah dia gak akan eksis. Berolahraga itu. Keempat, makan sehat dan bergizi itu juga tidak harus kan? Apalagi kalau sudah tua. Kalau sudah tua itu harus dikurangi makanan yang bertepung-tepung itu. Ya selalu paning bala-bala, selalu paning namanya beras cireng, seblak. Tapi persoalannya edatnya raos. Jadi upami dipaparin pilihan antawis muang, kukumbang, kulum kui, kulum sampe, kulum cau, kulum suku, didinya ayam berbalas, sarang kebu, sarang cireng. Kita banyak pilihan mana? Sehat dan bergizi, gini ya. Gemar belajar sama juga, bukan hanya untuk anak-anak. Bermasyarakat apalagi. Tidur cepat sama kalau sudah usia seperti saya ini. Kalau
tidur di atas jam 12 itu lemes sebenarnya, lemes. Nah, kenapa saya katakan mulai dari itu? Karena begini, ini kan bapak ibu nanti akan di pelatihan di sini dalam hal implementasinya. Ini yang sumping bapak. Jadi di sini mengimplementasikan kebiasaan kan. Ini harus dimulai dari kita sendiri. Dalam hal ini adalah bapak dan ibu guru harus memiliki 7 kebiasaan ini. Karena guru itu kekuatannya ada pada contohnya itu. Pada contohnya. Dan insya Allah itu akan terjadi komunikasi tingkat tinggi antara guru yang sudah mengamalkan dan sudah melekat embedded gitu 7 kebiasaan dalam dirinya, tanpa harus disampaikan dengan kata-kata yang sering. Anak-anak itu sudah akan melihat pada wajah bapak dan ibu ini adalah bapak ibu guru yang sudah mengamalkan 7 kebiasaan. Dan mulai dari situ bakal ketinggalan gitu, rengkak paripolah nanti. Kan gemar berolahraga kan ketinggali upami anu bapak ibu guru kirang olahraga mah ke ayeuna teh ya karena kekurangan oksigen. Tapi upami anu olahraganya rutin teu aya tuh aya. Pernah ningali teh eta anu sepak bola bari main sepak teh wae gana. Aya. Ada badminton wae aya. Ada itu. Nu wae mah lobana gepur. Jadi akan terlihat kemudian apa tadi gemar belajar. Guru yang dia terus-menerus belajar akan terlihat oleh murid itu memiliki wawasan yang luas. Ketika dia menjelaskan itu sebagaimana prinsip deep learning itu, maka yang dikeluarkan adalah kedalaman yang diajarkan itu akan terlihat mana yang memiliki wawasan, mana yang kurang wawasan. Akan terlihat di situ. Terus juga mana guru yang makan sehat dan bergizi, mana anu galpoe sebelah tin bala-bala. Jadi pas badai nyerat dina naon whiteboard gitu ya, perengkel ya nanti ada asam urat. Ini guru ini nih kurang sehat sebenarnya. Ya. Terus kemudian ketika jalan ikut-ikutan ya. Asam uratnya di atas rata-rata. Makanya tadi saya harus mulai dari diri kita karena ini terkait dengan contoh. Dan jangan lupa hampir semua ini yang 7 itu tidak di sekolah itu belajarnya, di rumah. Nah, bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan para orang tua? Namun pagi kan tekan ulang di sekolah, mestinya di pesantren dari asrama. Dulu saya zaman di pesantren dibangunkan jam 3. Jam 3 itu dibangunkan, saya paling sebel jam 3 itu. Ya, memang asalnya itu pembiasaan itu dari ketidaksukaan. Namun kamu zaman simkuling makan patromak ya. Jadi lamun kiai tos ngompak patromaknya, aduh sekudang nih padahal keunaan. Dan saya kan mandinya di balok teh, langsung ngajen teh, kejebur. Teuing lah letak nakalur dan situ. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah meskipun di balongnya rada bodas. Jam 3. Karena kita di asrama, tapi kalau yang tidak di asrama kan orang tua yang bersitu. Nah ini juga dalam implementasi ya, bagaimana kita berkolaborasi untuk memastikan bahwa para orang tua itu menjadi bagian dari
pelaksanaan 7 kebiasaan ini. Kumaha justru lah budak kena tekolot, ke budak kena ayo. Begitu. Nah dulu saya, alhamdulillah ibu saya itu sampai sekarang kayaknya gak pernah kesiangan di tidurnya. Makanya nerap juga ke saya, dan saya sekarang punya satu janji, saya tidak akan pernah mau didahului bangun oleh istri. Ragu-ragu bawa saya sekitar. Gak mau saya. Ya maya salaki diundangkan kamu pamajikan juga digulungi. Mudah-mudahan. Ini menduo sampai ingan werosi ke dapur teh seetik wae. Saya gak pernah didahului bangun oleh istri. Jadi itulah wibawa nih saya, wibawa kemangun sih. Nah, bagaimana kalau orang tuanya malah digugahkan oleh saya? Kan ini di rumah tuh semuanya. Makan bergizi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dalam poin ini sekolah itu bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan para orang tua, dan kayaknya ini Bu Mega juga, orang tua harus memiliki pemaknaan dan pemahaman yang sama di sini. Itu juga ini. Jadi menjaga praktek ini kontinuitas ya, dirasa sebagai sebuah kebutuhan bukan pemaksaan, dan menjadi kebutuhan berulang-ulang itu namanya mores yang gitu. Mores jadi moral. Ya. Kalau kemudian sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat, maka namanya menjadi tradition, custom, tradition. Sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau ini sudah betul-betul mencirikan dari anak Indonesia keseluruhan, tradisi 7 ini, maka itulah yang akan membentuk kualitas dari bangsa kita. Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Tadi Bu Mega sudah mengatakan ini soal implementasi ya, sekaligus juga pengukurannya. Nah ini mungkin pengukurannya tidak melulu ya, hanya bersifat statistik numerik, karena itu kan bisa dimanipulasi juga seperti itu. Tapi bagaimana dia mengukurnya ya, umpamanya efeknya setelah sedikit ke intelektualitas mereka, wawasan si anak-anak, fisiknya bagaimana. Kamu si baru teh geus teu hargai deui, benar ini. Tapi lamun kerap keulainan teh, keulai itu menguap Bu Mega ya, keulai. Itu keulai itu di bahasa Sunda itu menunjukkan perbuatan yang sia-sia, yang nggak pakai otak. Ari maneh mah ngomong teh janji keulai, gitu rasa Bu. Gitu. Jadi yang defisit nalar itu padu helai. Jadi guys si budak monitor sepupu teh ngajawab teh padu helai itu defisit nalar. Nah berarti ya kurang sare deh. Kurang sare cek. Nah itu bagaimana pengukurannya? Pokoknya MBG nih, saya pernah ke satu sekolah. Gimana Bapak Ibu? Iya Pak, di TK malah. Atau ditimbang cenah. Terus naik 1 kilo. Jadi MBG-nya sebulan si anak-anak itu naik 1 kilo. Dupi Bapak Ibu guruna naik itu. Dari abdi mah cenah tuangnya dia naik wae gitu. Jadi ditimbang tuh MBG, itu pengukuran yang bagus. Naik 1 kilo. Nah sekarang pengukurannya kan sudah efeknya ya. Yang 7 itu. Umpamanya dari gemar belajar, bagaimana bisa dilihat. Kemudian olahraga, dari fisiknya. Umpamanya setelah 1 tahun, gitu baru daftar garing, dia mau mas hare. Mas, nondenya, tapi bulu mah gaya ini. Zaman sebelum mah bulu, rodek ya. Punten cum anu kantos rodek saya. Karena mandinya itu kan disusukan ya. Disusukan. Jadi sabun.
Zaman saya itu sabun tuh mahal, bersihin otak. Lux ya. Kalau ini saya nyebutnya sabun capluk. Bukan cap, Lux bacanya itu capluk. Dan waktu itu pertama kali zaman saya ada sabun colek ya. Jadi saya dikeramas pakai sabun colek. Penting nggak budaya. Wah, komen dulu sih. Dan teman-teman saya jangan sabun colek, gatot ya. Mandi di situ, ya wajar, robek dia lah. Koreng gitu, koreng. Jadi buruknya dulu mah sudah pemandangan sehari-hari tuh di SD. Karena saya juga sekolah ke SD tidak pakai sandal, sebenarnya saya pakai sepatu. Tapi karena teman-teman saya itu mayoritas kaum serupai, mau saya pakai sepatu ditertawakan, akhirnya kita ikut kebiasaan itu ya. Jadi menuju SD mah ada jebrang gitu ya. Situ ya lebar-lebar, jebrang tuh namanya. Jadi nanti pemikirannya harus substantif, ada pada bapak ibu guru melihat ya bagaimana nih ini pembelajaran mereka ya, tingkat konsentrasi. Kalau kurang tidur pasti konsentrasinya itu berkurang. Kalau gizinya berkurang juga sama ya. Cepat mengalah, menyerah. Kurang bernas di apa intelektualitasnya. Begitu juga ada bermasyarakat. Nanti akan dilihat bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya. Nah, saya kira itu yang mungkin harus menjadi PR kita ya, untuk pengukuran. Di sini bukan pengukuran statistik numerik kuantitatif seperti itu, akan tetapi lebih kualitatif agar para guru bisa menilai. Bapak ibu guru sama saya juga pendidik, maka harus dimulai dari kita ya. Sehingga anak-anak itu menjadi yakin setelah melihat prototipenya pada guru. See is benefit. Dan terus terang ketika saya sekolah pertama kali, guru itu menjadi idola bagi saya. Makanya saya jadi guru. Sekarang itu jadi dulu lihat guru perempuan itu bagi saya adalah manusia tercantik. Kan apa namanya yang ada si muridnya terobsesi ke gurunya kan? Tapi saya bukan berarti mencintai, namanya nggak politik gitu kan? Tapi idola. Dan kalau ada guru laki-laki ganteng bersih gitu kan, dulu zamannya bolak ya, itu minyak tancol. Angin gelembung oke. Ya, guru kelas 6 SD saya itu keren. Kan dulu usung helm, mau motor ya, CB tuh, motor Honda CB yang coklat gitu, yang besar. Ini coba kayak itu, nah ada si golok nanti tuh oyak ya, rapi. Terus ibu guru yang perempuannya kan, kayaknya lipstiknya juga tidak semodern sekarang. Yang penting asal berem kayak gitu. Asal berem ya. Kan ayat peribahasa dari bahasa Sunda lamun berem teh lir mau tenangan, begitu ya. Jadi kita yang juga nama. Tapi saya itu terkesan rapi, bersih mereka. Kemudian tulisannya kalau dulu itu hampir semua guru bagus, rapi, nyambung ya, dulu itu nyambung. Terkesan sekali, membekas singkat kata menjadi sumber inspirasi bagi saya. Kalau soal ilmu pengetahuan, mungkin apalagi sekarang murid akan lebih cepat. Akan tetapi yang tidak bisa ditransformasikan, dialihkan adalah soal inspirasinya. Itu yang ingat sampai sekarang. Kalau dalam bahasa pesantren itu adalah guru robbani yang menginspirasi. Inspirasinya dari mulai cara berjalan, pakaiannya, bagaimana dia datang, sambil mengajar dan sebagainya. Kalau pengetahuan bisa relatif, apalagi sekarang. Tapi inspirasi itu adalah melekat pada pendidik. Itulah menurut saya dalam rangka implementasi dan pengukuran ini mulai dari kita.
melaksanakan 7 kebiasaan, karena itu bukan untuk kebiasaan anak saja, tapi kebiasaan kita sebagai manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ditunggu oleh bus ya. Mama terbiasa cuma ada buat sakeden. Mentang-mentang mahal gitu ya si bus, nggak bisa. Jadi saya harus ke bus. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.